Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini pelajarannya komunikasi terapeutik dan healthy relationship. Dan untuk materi ini nanti di sela-sela mengajar kita adakan beberapa diskusi sehingga untuk ketertibannya mohon disimak pembelajarannya karena nanti kita pasti langsung saya bertanya kepada siapa gitu. Oke. Ini komunikasi terapeutik sekarang ya, healthy relationship. Jadi kalau komunikasi terapeutik ya seperti kemarin ya, pada intinya adalah komunikasi atau interaksi yang terjadi interpersonal antara perawat ya sebagai health provider dengan klien yang berfokus pada kebutuhan spesifik klien untuk mempromosikan sebuah pertukaran informasi yang efektif yang tujuannya untuk mengatasi masalah kesehatan. Entah itu masalah kesehatan atau meningkatkan derajat kesehatan. Ya, pokoknya masih berbau-bau kesehatan itu namanya terapeutik. Ya, tapi kalau nggak berbau kesehatan berarti bukan terapeutik, gitu ya. Jadi komunikasi terapeutik dapat membantu menegakkan hubungan terapeutik perawat klien, mengidentifikasi perhatian klien yang paling penting pada saat itu, the client-centered goal atau bisa diartikan juga goalnya klien itu apa sih? Goalnya klien itu adalah sembuh, ya, sembuh hanya itu. Mengukur persepsi klien tentang masalahnya, memfasilitasi ekspresi emosi klien, mengajari klien dan keluarga perawat sendiri yang perlu mengenali kebutuhan klien, mengimplementasikan intervensi yang dirancang untuk menyatakan kebutuhan klien, tuntunan bagi klien untuk mengidentifikasi sebuah rencana aksi solusi yang memuaskan dan secara sosial dapat diterima, gitu ya. Jadi semuanya berkenaan dengan yang namanya kesehatan, gitu ya. Sekarang kalau ada kasus misalkan saya punya klien, ya, saya punya klien, terus kliennya misalkan punya anak ya, ya terus anaknya itu saya ngomong ke klien, Pak, anaknya apakah boleh saya ikat atau saya lamar gitu. Nike, apakah ini bisa disebut dengan komunikasi terapeutik? Tidak. Kenapa? Karena kalau komunikasi terapeutik itu berfokus pada kesehatan pasien. Oke, ya, benar ya. Jadi kalau saya bertanya ke pasiennya, Pak, apakah boleh anaknya saya lamar? Berarti itu sudah di luar terapeutik komunikasinya ya. Tuh. Komunikasi terapeutik, komunikasi yang direncanakan secara detail bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien gitu ya. Jadi memang seperti itu, untuk intinya ya berkenaan dengan kesehatan ya, entah itu meningkatkan derajat kesehatannya, entah itu untuk kesembuhan, entah itu untuk masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh klien. Gitu ya. Komunikasi terapeutik bukan pekerjaan yang bisa dikesampingkan, namun harus direncanakan, disengaja, dan merupakan tindakan profesional. Akan tetapi jangan sampai karena terlalu asik bekerja, kemudian melupakan pasien sebagai manusia dengan beragam latar belakang dan masalah. Ya, ini
Jadi kalau kamu melakukan komunikasi terapeutik, ya harus sesuai dengan jalur-jalur yang ada. Ini manfaatnya ya. Manfaat dari komunikasi terapeutik sendiri itu bisa menggali ya informasi-informasi yang ada pada pasien ya, entah itu lewat identifikasi, entah itu lewat pengkajian masalah ya, jadi pengkajian rencana ya, diagnosa, implementasi, intervensi dulu, implementasi, habis itu evaluasi. Nah, itu semuanya adalah salah satu manfaat komunikasi terapeutik. Ini ya. Jadi tujuan komunikasi terapeutik ini membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan yang efektif untuk pasien. Membantu mengauri orang lain, lingkungan fisik, dan diri sendiri. Sekarang saya punya kasus ketika saya misalkan adalah perawat komunitas, ya, saya perawat komunitas. Ya, saya bertemu dengan wanita cantik di dalam komunitas tersebut. Dia merupakan salah satu kader dan saya emang menyukainya dia. Tetapi saya bertanya, waktu ini saya datang bukan untuk apel, tetapi saya bertanya, bagaimana cara kita mengatasi masalah sampah yang ada di desa kita? Saya bertanya gitu. Terus dia menerangkan, sebaiknya sampah di desa ini kita berikan pelatihan pemuda-pemudanya untuk mengolah sampah sehingga sampah di desa ini bisa terkurangi. Ya. Pertanyaannya, Valencia, komunikasi saya ini dengan gadis cantik tadi itu merupakan komunikasi terapeutik apa bukan? Alicia. Bukan, Pak. Kenapa? Iya. Alasannya? Karena tidak karena kalau komunikasi terapeutik itu untuk pasien, ditujukan untuk terapi kepada pasien. Oke. Sekarang Nike, bagaimana pendapatmu? Kalau menurut saya itu termasuk komunikasi terapeutik karena bertujuan untuk mengurangi sampah, terus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mempengaruhi orang lain agar menjadi kreatif. Iya, ya. Jadi itu tetap komunikasi terapeutik karena ruang lingkupnya itu kan ruang lingkup keperawatan kan kemarin sudah saya terangkan, yaitu promosi, preventif, terus kuratif, terus kurang satu, rehabilitatif, ya. Nah, ruang lingkupnya kan itu. Nah, masalah sampah itu termasuk tadi di mana tempatnya? Preventif. Ya, tempatnya bisa dipreventif jika
sampah tersebut sudah sangat mengganggu sekali. Dan ada indikasi-indikasi pencemaran lingkungan. Bisa masuk ke promotif jika sampah itu diprediksi akan datang itu akan terjadi masalah. Gitu ya. Nanti masalah sampah bisa masuk promotif, bisa masuk preventif, tergantung situasinya. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Tujuan komunikasi terapeutik lanjutan, kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan perawat klien. Bila perawat tidak memperhatikan hal ini, hubungan perawat klien tersebut bukanlah hubungan yang memberikan dampak terapeutik yang mempercepat kesembuhan klien, tetapi hubungan sosial biasa. Nah, tadi Valencia berbilang enggak Pak, karena itu bukan hubungan interpersonal antara klien dan perawat. Itu kalau untuk perawat di klinikal, ya kan? Tapi kalau perawat komunitas, bagaimanapun juga perawat komunitas itu, interpersonalnya perawat komunitas adalah perawat dengan individu, perawat dengan keluarga, perawat dengan sosial atau komunitas. Gitu ya. Kalau nanti masuk ke pelajaran komunitas seperti itu. Jadi itu hubungan perawat komunitas. Gitu ya. Jenis komunikasi terapeutik. Komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan perilaku dan memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Ini menurut Porter dan Perry. Komunikasi terjadi pada 3 tingkat, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan publik. Ingat-ingat ya, ada intra, ada inter, ada publik. Gitu ya. Menurut Porter dan Perry, Schwanbach, Skilgel, dan lain sebagainya di dalam purba, ada 3 jenis komunikasi, yaitu verbal, tertulis, non-verbal, yang tidak tertulis, dimanifestasikan secara terapeutik. Jadi komunikasi terapeutik itu bisa juga melalui non-verbal. Misalkan memberi semangat kepada kliennya, ya dengan menyentuhnya, memberikan perhatiannya agar dia cepat sembuh. Itu salah satu komunikasi yang non-verbal. Gitu ya. Sedangkan komunikasi yang verbal biasanya adalah kita berbicara tentang hal-hal yang memungkinkan. Misalkan hal-hal untuk menggali riwayat penyakit klien, untuk menggali pengkajian, mencari data-data pada klien, keluhannya, dan lain sebagainya. Itu kan terus memberikan support, itu juga merupakan komunikasi-komunikasi verbal. Ketika Anda berbicara, Anda mengekspresikan dengan sangat antusias, pandangan matanya tidak terlalu tajam tapi menyenangkan, senyumanmu menyenangkan, itu adalah sisipan dari komunikasi non-verbal. Ya, sisipan dari komunikasi non-verbal yang ditujukan di mana agar pasien tersebut yang kita ajak berbicara nyaman, ya, dan dia lebih percaya diri untuk kesembuhannya dan lain sebagainya, gitu ya. Terus komunikasi verbal yang efektif itu harus gimana? Ringkas dan jelas. Ya, ringkas dan jelas, dan ini adalah dimaksudkan kamu membuat kalimat itu kalimat yang sederhana mungkin, yang dimana kalimat itu sebaiknya
dapat dimengerti oleh klien. Ya, dapat dimengerti oleh klien. Gitu. Itu penting. Jadi komunikasi-komunikasi yang sangat sederhana. Dan ketika Anda berbicara dengan klien, pertegaslah beberapa atau ulanglah beberapa pesan yang sekiranya diperlukan untuk penekanan, untuk kepastian Anda. Ya, apakah benar yang diomongkan pertama tadi itu? Karena butuh penekanan-penekanan. Kalau ngomong dengan pasien itu seperti itu. Jadi dengan penekanan itulah Anda mendapatkan informasi yang akurat. Ya. Nah, pengulangan ini biasanya kalian membutuhkan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan seperti ini. Jadi pertanyaannya mengapa terjadi seperti ini, Bapak? Nah, gitu ya. Mengapa, apa, bagaimana kalau kambuhnya, misal kapan terjadinya, ya, siapa, di mana, ringkas dengan menggunakan kata-kata yang mengekspresikan ide secara sederhana. Jadi kamu harus ngomong sederhana. Kalau kamu ngomong dengan kliennya nggak paham apa omongan kamu, misalkan menerangkan tentang hiperglikemi, pasiennya nggak paham tentang hiperglikemi, berarti yang bodoh bukan pasiennya, yang ngajak bicara. Gitu ya. Sekarang yang saya tanyakan kepada Felicia, tadi saya bilang bahwa komunikasi itu bisa intrapersonal, bisa interpersonal, dan bisa publik. Yang dimaksud dengan intrapersonal itu seperti apa sih? Komunikasi intrapersonal. Komunikasi dengan diri sendiri. Iya, ya. Komunikasi dengan dirinya sendiri, ya, atau dengan diri sendiri dengan Tuhan kita. Ya. Jadi misalkan gini, kalau kamu menjumpai pasien, ya, terus pasiennya mengalami keluhan sesak nafas, panas, ya, terus di otak kamu berbicara, berarti dia itu terkena pneumonia. Nah, seperti itu, berbicara seperti itu. Ini bisa disebut dengan komunikasi apa? Intrapersonal. Intrapersonal. Ya, betul ya, intrapersonal. Kalau interpersonal itu Nike, terangkan saya. Yang inter ya, Pak? Ya, inter. Komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Misalnya perawat dengan pasien. Ya, gitu ya. Misalkan saya mengumpulkan keluarga-keluarga klien agar nanti keluarga klien ini bisa menjaga atau merawat klien-klien tersebut. Ya, saya berada di ruang internal, ya, di mana itu adalah penyakit dalam, dan saya memberikan penyuluhan
kepada yang saya kumpulkan tadi itu, keluarga-keluarga klien, saya kumpulkan semuanya, saya memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara merawat pasien dengan misalkan penyakit appendicitis atau disebut dengan usus buntu, ya, nanti perawatannya di rumah bagaimana dan lain sebagainya. Saya memberikan penyuluhan tentang itu. Disebut apakah Valencia komunikasi saya ini inter apa publik? Interpersonal, Pak. Kenapa? Tadi dengan pasien, ya Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Saya mengumpulkan beberapa keluarga pasien, Saya kumpulkan satu ruangan itu, saya kumpulkan. Terus saya berikan penyuluhan. Itu publik, Pak. Kenapa? Karena kelompok lebih dari 2 orang. Iya, gitu ya. Sudah paham berarti. Perbendaraan atau pembendaraan kata atau ya kata yang mudah dipahami ini ya. Ini penting, kata yang mudah dipahami. Ya, jadi kalau kita berbicara dengan seseorang, kita harus melihat lawan kita berbicara. Ya, ketika lawan kita berbicara ini adalah seseorang yang kamu anggap kalau kamu lontarkan kata itu dia nggak paham, ya udah kamu sederhanakan sesederhana mungkin agar dia paham. Tetapi jika kamu pikir lawan bicaramu ini adalah orang yang sekiranya intelektualnya tinggi dengan pembendaraan kata lebih banyak, nah kamu bisa berbicara dengan bahasa-bahasa intelek, gitu ya. Ada arti denotatif dan konotatif. Kalau deno itu memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Sedangkan arti konotatif merupakan pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Kata serius dipahami klien sebagai suatu kondisi mendekati kematian, tetapi perawat akan menggunakan kata kritis, ya, untuk menjelaskan keadaan yang mendekati kematian, gitu ya. Kan kalau kita berbicara, aku serius, ya kamu berarti kan sungguh-sungguh, gitu. Serius dia itu kondisinya seperti itu. Nah, berarti kan dia pasiennya benar-benar mengalami suatu keadaan yang luar biasa yang menjelang ajal. Kalau sekarang kan lebih disederhanakan kata kritis, gitu ya. Ketika berkomunikasi dengan perawat harus hati-hati memilih kata-kata sehingga tidak mudah untuk disalah tafsirkan. Terutama sangat penting ketika menjelaskan tujuan terapi, ya, terapi dan kondisi klien. Jadi kan ada kata denotatif dan konotatif, gitu ya. Itu bisa digunakan, ya. Ada kata yang sebenarnya, ada kata yang bukan sebenarnya. Selaan dan kesempatan berbicara. Selaan ini terkadang perlu, tetapi harus melihat kondisinya. Ya. Ketika pasien ini berbicara, lagi serius banget dan lagi menggebu-gebu, selaan ini sebaiknya kita tunda dulu sampai ada celah, ya, sedikit celah. Kalau sudah ada sedikit celah, langsung kamu bilang, mohon maaf, apakah benar seperti itu? Yang saya tahu adalah seperti ini. Misalkan gitu. Nah, di selaan ini harus mencari sela-sela
ya. Ya, tadi mencari celah yang bisa. Jangan sampai memutus. Lagi menggebu-gebunya terus kamu putus. Hei, itu salah. Ya, itu ngawut kamu. Itu salah, Pak. Nah, kamu salah seperti itulah. Itu udah kamu mencari perkara berarti. Gitu loh ya. Jadi celah dan kesempatan berbicara ini harus sesuai dan pas pada waktunya. Waktu dan relevansi. Nah, waktu ini juga menentukan seseorang itu bisa berbicara dengan enak apa enggak. Gitu ya. Kalau kamu berbicara dengan klien mengenai tentang resiko operasi, lah berbicaranya ya di depan. Ya, sebelum operasi gitu. Kan lucu nanti kalau mau dioperasi, terus kamu mau dioperasi jaraknya misalkan 1 jam lagi dioperasi. Baru ini kamu bicara resikonya gini 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 gini. Nah, down akhirnya ya kan? Akhirnya down. Gitu. Nah, setidaknya waktunya dengan operasi ya kurang lebih 6 jam sebelum operasi. Itu harus sudah diterangkan. Itu kalau operasi berat seperti itu. Sehingga dia mempunyai kesempatan untuk berpikir ulang dengan resiko tersebut. Itulah. Jadi waktu ini adalah ketetapan, ya. Ketetapan kita berkomunikasi, entah itu dengan secara verbal dan ditekankan oleh komunikasi non verbal. Bisa tentang berkaitan dengan minat dan kebutuhan klien juga bisa. Ya. Humor. Kenapa sih perawat itu harus humoris, tetapi humorisnya intelek ya, humoris intelek. Humoris intelek itu seperti apa ya? Jadi humorisnya itu bukan kayak Sri Mulat gitu ya. Kalau kamu melihat Sri Mulat bercanda atau opera Van Java ya. Nah, bukan seperti itu ya. Tetap kamu humoris tetapi dengan intelek, dengan kata-kata masih bisa menjaga satu tingkat di atas pasien yang kemarin saya terangkan. Bisa menjaga yang namanya karismatik kamu. Gitu ya. Tetap bercanda tetapi bisa menjaga karismatik. Gitu ya. Itu adalah humor antara perawat dengan pasien. Ya. Kan lucu kalau kamu bercanda dengan pasien terus kamu tiba-tiba gulung-gulung di kamar pasien atau di ruangan pasien. Kan lucu sekali gitu ya, dilihat orang gimana gitu. Itu perawatnya kok seperti itulah. Gitu ya. Jadi humor tetap harus mengalir di komunikasi terapeutik tersebut. Tetapi humornya adalah humor-humor yang intelek ya. Komunikasi tertulis. Ini biasanya kalau di dalam perawat dengan klien, komunikasi tertulis ini bisa kayak inform consent atau pesan-pesan, misalkan pagi makan menunya ini itu dan lain sebagainya, komunikasi tertulis. Ini prinsip-prinsip komunikasi tertulis lengkap, ringkas, pertimbangan, konkret, jelas, sopan, benar. Ya. Kalau nggak sopan itu bagaimana? Misalkan kamu memberitahukan bahwa dilarang kencing, ya, dilarang kencing di lorong rumah sakit, misalkan kamu tulis pesan di situ. Kencing yang kencing di sini anjing, itu kan nggak sopan kata-katanya. Ya, sebaiknya menggunakan kata-kata yang sopan.
Ya. Ya, kata-kata sopan misalkan kencing sebaiknya di toilet. Nah, terus ditunjukkan arah ke toilet. Seperti itu ya. Fungsi komunikasi tertulis sebagai tanda bukti tertulis yang otentik, misalnya persetujuan operasi, alat pengingat, dokumentasi historis. Kamu tanya-tanya tentang riwayat penyakit klien, itu kan dokumentasi historis ya. Jaminan keamanan, ya, misalkan surat keterangan jalan, terus banyak ya jaminan keamanan ya, termasuk ya ASKIS. Pedoman atau dasar bertindak, misalnya surat keputusan, surat perintah, surat pengangkatan, dan lain sebagainya. Keuntungan komunikasi tertulis, banyak keuntungannya ya. Adanya dokumen tertulis yang pertama. Ya, nanti kalau ada penggugatan dan lain sebagainya, loh, kamu belum ngomong ini. Daripada omongan biasa kita nggak punya bukti, kalau tertulis kita punya bukti, apalagi tertulis terus ada materai, apalagi ada notaris gitu ya. Nggak sampai kalau di rumah sakit ada notaris, paling materai ya. Jadi tertulis itu luar biasa kekuatannya daripada kamu omongan. Kalau omongan tuh bisa kuat kalau ada videonya gitu ya. Masa kita mau ngomong dengan pasien di video dulu gitu loh. Ya. Dapat menyampaikan ide yang rumit, memberikan analisa, evaluasi ringkasan, menyebarkan informasi kepada khalayak ramai. Kenapa kok bisa khalayak ramai? Kita tempelkan aja misal di dinding. Kan banyak yang baca gitu loh, maksudnya khalayak ramai ya. Menafsirkan, menjelaskan komunikasi lisan, membentuk dasar kontrak atau perjanjian untuk penelitian dan bukti di pengadilan. Tuh, nanti inform consent yang berada di rumah sakit sebelum tindakan-tindakan kepada klien itu sebaiknya didokumentasikan lewat komunikasi tertulis, gitu ya. Sedangkan kerugiannya memakan waktu lama untuk membuatnya, memakan biaya yang mahal karena biasanya kan kalau pasang banner dan lain sebagainya kan membutuhkan biaya gitu loh ya. Komunikasi tertulis cenderung lebih formal, dapat menimbulkan masalah karena salah penafsiran. Karena kan nggak bisa langsung bertanya ya. Misalkan ada pengumuman, kan siapa yang memberikan pengumuman? Terus orang satu dengan satunya ini menafsirkan arti yang berbeda. Terus kepada siapa dia bertanya untuk menjelaskan apa maksud dari tulisan tersebut. Nah, itulah yang membuatkan isi tulisan tidak dapat isi tulisan bisa disalah tafsirkan gitu ya. Bila penulisan kurang baik maka akan membingungkan si pembaca. Komunikasi nonverbal ini tadi ya, untuk penekanan-penekanan pada komunikasi verbal ya, bisa lewat ekspresi, sentuhan ya, atau simbol-simbol tertentu. Kalau nonverbal ini menurut Morris ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kinesik atau pesan nonverbal yang diimplementasikan dalam bentuk bahasa isyarat tubuh atau anggota tubuh. Itu berarti pesan-pesannya itu sebenarnya mau ngomong tetapi kamu mengisyaratkan sesuatu ya. Misalkan cara memakai kondom. Misalkan ya. Tanpa komunikasi pun, terus kamu langsung praktekkan ambil pisang, terus bagaimana cara memasukkan kondom di depan pasien, agar pasiennya mengerti, bisa di rumah bisa dipraktekkan dengan suami atau istrinya, gitu ya. Nah, walaupun kamu diam tanpa berbicara pun, pasien akan memahami. Oh, gitu caranya. Itu loh maksudnya. Yang kedua adalah prosemik.
yaitu bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh ruang, jarak antara individu dengan orang lain, waktu berkomunikasi, atau antara individu dengan objek. Ya, ini. Nah, ini isyarat-isyarat jarak jauh. Ini biasanya digunakan oleh tentara-tentara itu kalau mau menyergap tempat gitu ya. Jadi memakai kode tangan, ditunjukkan ke mata, tandanya saya mau mengintai, dan lain sebagainya. Ini prosemik. Haptik ini seringkali disebut dengan zero proxemics. Artinya, tidak ada lagi jarak di antara dua orang waktu berkomunikasi. Atas dasar itu, maka ada ahli komunikasi nonverbal yang mengatakan haptik itu sama dengan menepuk-nepuk, meraba-raba, memegang, mengelus, dan mencubit. Ya. Haptik berkomunikasi relasi Anda dengan seseorang. Misalkan kamu memberikan support kepada kliennya dengan cara kamu memberikan sentuhan di punggungnya, gitu. Itu haptik, ya. Itu haptik ya, tidak ada jarak. Kalau yang prosemik ada jarak, ya. Kalau kinesik adalah bahasa isyarat tubuh, ya. Bahasa isyarat tubuh itu biasanya mengedipkan mata, gitu lah ya, dan sebagainya. Paralinguistik ini meliputi setiap penggunaan suara sehingga dia bermanfaat kalau tidak hendak menginterpretasikan simbol verbal. Sebagai contoh, orang-orang Wang Tai merupakan orang yang rendah hati. Ya, orang Jawa, misalkan, orang-orang yang tidak suka kemarahan atau meninggikan budaya-budaya ketimuran. Itu paralinguistik, ya. Jadi hanyalah simbol. Orang Sunda, berbicaranya lantun atau berbicara dengan lembut. Orang Surabaya berbicaranya kasar, yaitu paralinguistik. Artifak, ya, artifak ini juga komunikasi nonverbal dengan berbagai benda, ya, material sekitar kita. Misalnya Candi Borobudur, kalau kamu melihat Candi Borobudur, di situ ada artifak-artifak, ya, ada bentuk-bentuk tulisan tetapi dengan gambar melingkar di Candi Borobudur, itu namanya artifak, gitu ya. Ada logo dan warna, ya. Kalau logo ini biasa dipakai di rumah makan, di institusi-institusi, terus warna-warna itu juga mempunyai arti tersendiri. Misalkan warna kuning menandakan kejayaan, ya. Warna merah menandakan keberanian dan lain sebagainya. Logo-logo ini juga mengartikan. Terus ada juga tampilan fisik tubuh. Acap kali Anda mempunyai kesan. Jadi sebentar saya ingatkan, nanti jika ini mati sendiri berarti waktunya habis, maka nanti kamu gabung lagi, gitu ya. Tampilan fisik tubuh, acap kali Anda mempunyai kesan tertentu terhadap tampilan